Baik, monggo sebelum kita laksanakan ngopi malam hari ini, kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini masih sambungan dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya pencarian jilid 1. Hari ini kita sambung dengan pencarian jilid 2. Sebetulnya yang judul-judul pencarian ini kita belum bicara pencarian yang sesungguhnya. Kita baru belajar cara melakukan pencarian, belum mencari, belum. Baru coro dene golek senjata supaya pencariannya itu oke, gitu. Kira-kira begitu. Nah, kemarin sudah kita jelaskan berpikir level 1 ini dasar dari berpikir ya. Jadi manusia itu bisa berpikir dengan baik manakala dipenuhi 4 hal. Apa? Ada fakta yang terindra. Kemudian ada indera yang bisa menangkap fakta itu. Kemudian otak yang sehat. Kemudian punya maklumat atau ilmu. Ini hilang salah satu, manusia tidak bisa mikir. Dengan otak atau dengan akal yang dimiliki, ya, maka manusia bisa melakukan pengujian untuk mencari kebenaran. Yang kemarin sudah kita bahas adalah mencari kebenaran yang sifatnya langsung karena benda yang dinilai atau objek yang dinilai itu adalah objek yang terindra. Contohnya ketika kita katakan ini laptop, benar atau salah? Benar. Nah ini faktanya terindra, ketok, ada jelas. Nah, ini yang dimaksud kebenaran yang sifatnya langsung. Tapi masalahnya tidak semua objek itu ketok. Tidak semua objek itu bisa ditangkap langsung oleh indera. Nah, bagaimana cara manusia menemukan kebenaran manakala objeknya tidak terindra secara langsung? Nah, hari ini kita akan bahas senjata yang kedua. Ini masih bicara soal berpikir, tapi berpikirnya level 2 meningkat. Sudah tidak lagi membicarakan objek sing kelihatan. Oke, siap? Kita masuk level 2 ya? Oke, siap. Bismillah. Ini misalnya, bagaimana manusia ingin membenarkan sesuatu yang tidak tampak atau tidak kelihatan atau tidak ditangkap indera. Misalnya, apa yang ada di balik tembok, apa yang ada di dalam tanah, apa yang ada di dalam samudra, kandungan bumi, langit, ya, surga, Tuhan, dan lain-lain. Ini semua fakta yang tidak secara langsung bisa ditanggap oleh indera kita. Maksud nggih? Maksud nggih? Oke, supaya lebih paham, ini masih minggu yang lalu. Ini tidak bisa kita selesaikan dengan berpikir level 1. Karena level 1 itu langsung lihat bendanya. Yang ini kan nggak bisa. Kita naik level 2. Supaya mudah, fakta-fakta yang tadi tak terlihat atau tidak bisa ditangkap indera, ini kita beri istilah biar gampang. Secara bahasa Arab itu bisa disebut dengan istilah ghaib. Ghaib ini tidak berarti makhluk ghaib ya. Ghaib itu maksudnya tidak bisa secara langsung ditangkap oleh indera manusia. Itu ghaib. Menemukan fakta-fakta yang ghaib, maka berpikirnya tidak bisa lagi berpikir langsung. Tapi berpikir tidak langsung. Tidak langsung kuwi kaya ngopo? Nah ini. Ghaib itu kalau diterjemahkan dalam beberapa kondisi, ghaib itu bisa berupa sesuatu yang tersembunyi, bisa sesuatu yang ada di masa lampau. Nek wis mbiyen kan awake dhewe saiki ora ora kan? Atau sesuatu yang akan ada di masa mendatang. Itu juga ghaib.
Jadi tersembunyi, masa lalu dan masa datang. Semuanya adalah gaib. Lah bagaimana kita mau menilai benar dan salahnya, benar dan tidaknya? Sementara faktanya tidak bisa kita tangkap alias gaib. Dengan apa kita menguji kebenarannya? Nah, maka kita butuh yang namanya dalil. Dalil itu bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan bisa dimaknai sebagai penunjuk. Di level 1, faktanya terindra. Di contoh ini adalah mobil sport. Ya. Kita bisa melihat, bisa meraba fakta itu, otak kita bisa memahami karena punya ilmu tentang mobil sport, akhirnya bisa mengaitkan, kita paham tentang mobil sport, bisa memanfaatkan sesuai dengan faktanya. Jadi mobil sport tidak digunakan membajak sawah karena ya kita tahu. Nah sekarang yang level 2, faktanya nggak bisa kita tangkap, tetapi kita bisa melakukan uji, memahaminya dengan menggunakan dalilnya. Fakta tidak ada, bukan tidak ada, fakta tidak bisa ditangkap oleh indera, tetapi ada dalil, ada penunjuk yang bisa digunakan oleh akal manusia untuk memahaminya. Sampai di sini paham nggih? Tahu bedanya antara level 1 dan level 2? Oke, level 1 itu bendanya langsung terindra, level 2 objeknya tidak langsung terindra, tapi kita butuh dalil. Oke, sebelum kemana-mana, ada kisah yang ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dulu mendakwai umatnya itu menggunakan berpikir level 2. Di surat Al-Anbiya ayat 58, 62, 63, dan 64. Di ayat 58, faja'alahum judadzan. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadikan humnya di sini maksudnya berhala ya. Di sini konteks humnya adalah berhala. Beliau Nabi Ibrahim menjadikan berhala itu judadzan, hancur berkeping-keping. Illa kabiron. Nah, tapi sing gede-gede, berhala sing gede-gede niku ditinggal. Jadi ora dihancurkan. Jadi sing gede dibenke. Nah, illa kabiron lahum. Nah, beliau ada maksud la'allahum ilaihi yarji'un. Agar mereka itu kembali, ya. Ben mikir maksudnya ngoten. Nah, terus di ayat 62-nya mereka para penyembah berhala itu bertanya. Qalu, ya. Mereka berkata, kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Apa yang mereka katakan? A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ya, ini jelas ya. Berarti yang dijak omong Nabi Ibrahim. Apa pertanyaannya? A anta fa'alta, apakah engkau yang melakukan hadza, hal ini, maksudnya yang rusak nih wow. Bi alihatina dengan tuan-tuan kami ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Neng betul wani nuduh kan? Ndak nuduh niki, nggak wani nuduh, tapi teko, opo awakmu sing rusak gitu kan? Nah, ini cerdasnya beliau luar biasa. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab. Beliau menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Beliau menjawab, tapi ya bahkan yang melakukan sing gede loh. Sing rusak sing gede itu loh, gitu loh kira-kira gitu ya. Ya, kemudian nah ini yang menohok ini. Fas'aluhu, maka ya tanya, coba tanya. Coba takoni sing gede-gede niku. Sing berala sing gede takonono. Gitu ya. Ingkanu yantikun, ya jika mereka itu memang saged ngomong. Nek memang berhala gede itu iso ngomong, mang takonono. Gitu ya. Sudah tadi ya. Faroja'u ila anfusihim. Ya, lalu mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Maksudnya sudah mulai
tertohok ini si para penyembah berhala. Faqalu innakum antum zalimun. Ya, sakjane yo awakmu kuwi sing zalim. Ya, ini beliau memahami, ya, maksudnya manusia itu memang fitrahnya punya akal, dia bisa berpikir, termasuk berpikir level 2. Lah, mereka, para penyembah berhala itu kan tidak melihat siapa yang menghancurkan berhala. Dalam kisah ini mereka lihat nggak siapa yang menghancurkan? Tidak lihat. Tapi yang mereka lihat apa? Yang mereka saksikan apa? Bekasnya, dalilnya. Apa dalilnya? Berhala yang hancur berkeping-keping. Nah, dalam pikiran mereka, dalam pikiran para penyembah berhala, apa yang kemudian kesimpulan yang muncul? Melihat berhala yang hancur berarti pasti ada yang menghancurkan. Maka dia takon, a anta fa'alta hadza? Apa kowe sing nglakoni wahai Ibrahim? Nah, dijebak dengan Nabi Ibrahim. Lho kuwi sing gedhe ora hancur kok. Lah sing geke sing menghancurkan sing gedhe, mang takonono nek mangsa ngomong. Ini contoh ya, contoh bahwa manusia itu fitrahnya bisa berpikir level 1, bisa berpikir level 2. Tanpa melihat langsung objeknya, yang penting ada dalilnya, dia bisa mikir. Oke, ini saya kisahkan untuk menunjukkan bahwa memang manusia itu bisa, tinggal mau menggunakan atau tidak. Mau tidak mau, supaya bisa berjalan, supaya akal bisa bekerja, maka dalil itu haruslah berupa fakta yang terindra. Objeknya tidak bisa ditangkap, tapi dalilnya berupa fakta yang bisa diindra. Ketika kita mendapatkan suatu bukti, suatu penunjuk, atau suatu dalil, maka manusia secara alamiah akan memberikan penilaian. Nah, penilaian itu ada 3 kemungkinan. Bisa jadi dengan dalil yang didapatkan, kesimpulannya, oh ini pasti benar. Tapi tidak selalu begitu. Kadang-kadang kita punya dalil, kita ketemu dalil, tapi kesimpulannya tidak bisa kita katakan pasti benar. Tapi bisa benar, bisa salah. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi bisa juga dengan dalil yang ada, dengan penunjukan yang ada, manusia, akal manusia akan bisa menyimpulkan, oh ini pasti salah. Nah, ini supaya gampang, kita beri istilah, kalau pasti benar itu istilahnya wajib akli, di mana hanya ada satu alternatif kemungkinan, nggak ada kemungkinan lain. Nah, kemudian kalau jaiz akli, kemungkinannya lebih dari satu. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kalau mustahil akli, itu tidak ada peluang sama sekali. Atau tidak ada alternatif sama sekali. Atau nol alternatif. Supaya paham, kita berangkat ke ilustrasi pertama, berupa objek yang tersembunyi. Oke, hati-hati. Ini ilustrasi, tapi saya minta bantuan jenengan ikut berpartisipasi. Jawab ya. Jika dikatakan, itu gambarnya tembok ya. Jika dikatakan bahwa di balik tembok ini ada seekor ayam. Bagaimana jenengan menilai? Bagaimana nilainya? Pasti benar, mungkin salah, atau mustahil tidak mungkin. Oke, nomor 2 ada lagi. Yusuf, nomor berapa? 2. Nomor 1, 2, 3. Orang salah apa? Salah, kopi ini tetap di. Cek untuk kopi. 1, 2 atau 3? Dengan 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Anu sing jawab 3 ini.
Nggak ada yang jawab satu. Tetap ngopi ya, ora masalah. Salah ra apa. Oke? Yakin jawabannya 2? Kita buka ya. Nah, jawabannya tidak bisa dinilai. Kenapa? Kenapa nggak bisa dinilai? Itu kan hanya pernyataan yang tanpa ada dalil apapun kan? Itu cuma ada orang mengatakan di balik tembok ini ada ayam loh, tapi nggak ada penunjuk sama sekali. Tidak ada dalil. Berarti jane kita nggak bisa jawab. Nggak ada dalil loh. Nah, wong sesuatu yang nggak bisa kita tangkap, kok kita mikir? Kan memikirkan sesuatu yang tidak bisa ditangkap. Yang benar adalah tidak bisa dinilai. Paham maksudnya? Ya? Karena untuk akal bisa berpikir, kita butuh dalil untuk objek yang tidak bisa terindra. Nek urung no dalile, ya aja mikir. Karena ora tekan. Nah, kira-kira. Lah sekarang beda. Sama. Kasusnya sama. Tapi sekarang sudah ada dalil, yaitu berupa suara ayam. Mbok petok-petok, mbok kukuruyuk, pokoknya suara ayam. Jawab lagi sekarang. 1, 2, atau 3? Jadi dikatakan, oh di balik tembok ada ayam. Wes ngono, ono suara pitik, krungu awake dhewe krungu. Suara pitik itu kita dengar. Ada dalil berupa suara pitik. Jawabannya pasti benar, mungkin salah, atau pasti salah. 1, 2, 3. Mungkin benar, mungkin salah. Ada lagi? Tadi ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Ada yang jawab 3? Nggak ada ya. Jadi jawabannya antara 1 atau 2. Pasti benar bahwa di balik tembok ada pitik. Ada yang mengatakan urung mesti. Iso pitik, iso ora. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah 2. Suara pitik urung tentu asli pitik. Iso wae rekaman suara pitik kan? Belum tentu pitik. Jawabannya jaiz akli. Bisa ya, bisa tidak. Tapi kita sudah bisa menilai karena ada dalil berupa suara ayam. Paham sampai sini? Ilustrasi ini sekedar untuk supaya kita paham. Paham nggih? Oke. Kita lanjut ilustrasi kedua. Saya harap partisipasinya lagi. Sekarang kita bicara, kalau tadi objek tersembunyi ya. Sekarang bicara objek yang lampau. Dikatakan, oh tadi malam nih, di sini hujan. Kata-kata itu yang mana nilainya 1, 2, atau 3? Ya, bisa jawab. Nah, betul. Tidak bisa dinilai karena tidak ada dalil. Bisa nangkap nggih? Kita butuh dalil untuk sesuatu yang sudah lampau. Ngadi wis sak werodane ya. Berarti jane perlu dalil kan? Untuk bisa menilai kita perlu dalil. Oke, coba kita cari dalilnya. Ternyata ada dalilnya, yaitu jalannya basah. Tadi malam di sini hujan, dalilnya adalah jalan basah. Yang mana nilainya? 1, 2, atau 3? 1, 2, atau 3? Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Nah, 2. Lah basah urung tentu udan kan. Iso wae disiram, iso wae pam sing bocor gitu kan. Oke, tapi dari dalil yang sama, dalilnya sama, yaitu bahwa jalannya basah.
Coba sekarang saya balik. Buat pernyataan supaya pernyataan itu pasti benar dengan dalil berupa jalan bahasa. Pernyataan apa yang pasti benar dengan dalil jalan bahasa? Iya, yang pasti adalah ada yang membasahi jalan. Nah, yang membasahi itu apakah hujan, pam bocor, utawa disiram, itu kita butuh dalil yang lain. Sing jelas ono sing nelesi. Sing nelesi apa? Kita harus cari dalil yang lain untuk bisa menjawab siapa atau apa yang membuat jalan ini basah. Sampai jadi bisa ditangkap nggih yang dimaksud nggih? Jadi jangan sembarangan kita menilai ketika tidak ada dalil. Padahal objek yang dinilai itu tidak bisa ditangkap oleh indera kita. Yang terjadi adalah tersesat. Jadi kalau kita menilai sesuatu yang tidak bisa ditangkap indera tanpa dalil, maka yang terjadi adalah tersesat karena itu tidak mikir. Itu hanyalah menghayal, ya, mengira-ngira, main perasaan. Tapi tidak mikir lah, kok nggak ada dalil kok. Oke, berarti kita sudah selesai berpikir level 1 berupa objek terindra. Berpikir level 2 objeknya gaib. Kalau berpikir level 1, maka kita langsung berpikir bisa. Berpikir level 2, objeknya tak tertangkap indera alias gaib, kita butuh apa? Dalil. Tanpa dalil, jangan sekali-kali memikirkan hal yang gaib. Tanpa dalil ya. Boleh mikir setelah ada dalil. Pertanyaannya, masih adakah objek yang lain yang perlu dinilai oleh manusia selain objek yang terindra langsung dan objek yang gaib? Ada? Ya, jawabannya insya Allah masih ada. Apa itu? Apa itu? Ikuti ngopi seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.